Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Masih bersama Mas Indra dan Mbak Anggun. Mbak Anggun, tanya nih Gus nih. Iya. Bagaimana dulu awal mula Mbak Anggun bekerja di prostitusi? Assalamualaikum. Sebenarnya saya sangat malu mau menceritakan tentang ini, Gus. Saya terlahir dari keluarga yang nggak berada. Terlahir dari keluarga miskin lah bisa dibilang. Karena untuk menopang ekonomi keluarga, jadi saya lari ke tempat seperti itu. Oh, dulu awalnya untuk nopang ekonomi keluarga? Iya. Karena dari keluarga memang sangat kekurangan itu? Iya. Kenapa kok pilihannya ke prostitusi? Karena saya pernah menikah, Gus. Saya punya anak satu, Terus? ditinggal lari sama bapaknya. Jadi saya untuk membesarin anak saya lari ke situ. Saya ketemu dengan beliaunya ini sekitar 3-4-5 tahun yang lalu lah. Gitu. Pas ketemu Gus itu udah berapa lama sih di Sarkem? Belum lama, karena saya dulu pernah tapi di Jakarta, bukan di situ. Itu baru. Dulu sebelum di Jogja, itu sempat kerja di Jakarta? Iya, tapi bukan prostitusi di sana. Di klub? Iya. Pas di klub tuh umur berapa? Anggun? Itu sebelum saya menikah. Oh, dulu sebelum menikah? Iya. Nah, sekarang begini. Kalau tadi terjun ke lokalisasi, ke prostitusi karena rumah tangga yang gagal nih, broken home. Lah, alasan dulu di klub malam, si Anggun? Saya ingin memiliki gubuk sendiri. Pengen punya rumah sendiri? Iya, jadi saya kerja seperti itu. Oke, jadi alasannya memang faktor ekonomi ya? Iya. Karena begini pemirsa, saya mencatat beberapa alasan kenapa orang itu kerja di klub malam. Entah di karaoke, di tempat hiburan yang lainnya. Itu banyak hal, karena memang satu, karena faktor ekonomi. Kedua, biasanya begini nih, ya juga ekonomi, tapi alasannya berbeda. Gus, saya kerja sorry ya, karena saya pengen kuliah, orang tua saya nggak bisa membiayai kuliah saya. Nah, kalau saya harus berhenti eman-eman kuliah saya, makanya saya cuti dulu dari kuliah, nanti kalau dapat uang, baru kemudian saya melanjutkan kuliah saya. Tapi nyatanya begitu pegang uang lupa dengan kuliahnya. Itu beneran, lupa dengan kuliahnya. Nah, dulu Anggun kerja di klub malam akhirnya bisa beli rumah. Alhamdulillah walaupun kecil reot tapi bisa. Tapi bisa. Dalam waktu berapa lama itu, Nduk? Lama kurang lebih mungkin saya di Surabaya sama Jakarta tuh. Berapa lama waktu itu? Cepat kok Gus, nggak lama waktu 2-3 tahun? Iya, sekitar itu. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Bagaimana seorang Anggun menjelaskan pada keluarga mengenai pekerjaan ini? Karena saya juga sama. Saya banyak orang yang kemudian bohong sama keluarganya. Nah, coba kalau Anggun dulu. Saya juga bohong. Nah, Saya pamitnya kerja apa, Nduk? Sales? Saya memang sebelum kerja di situ saya dulu juga SPG rokok. Oh, jadi saya melanjutkan. jadi kalau ditanya, walaupun di klub malam kerjanya SPG ya. Kembali ke Mas Indra ini. Saat dulu menjadi preman, apakah Mas Indra sudah menikah? Pas jadi besar-besarnya preman, belum ya? Belum, Pak. Belum. Jadi waktu itu masih lajang ya? Masih lajang, Pak. Lah, lajang punya uang banyak dari premanismenya. Uangnya untuk apa? Ya, untuk foya-foya untuk dugem, Pak. Dugem, mabuk. Iya, untuk itu hal yang maksiat aja. Saya dengar dari beberapa kawan katanya Mas Indra ini kalau sama cewek royal dulu katanya. Artinya kalau suka sama cewek, pengen apa beliin apa itu. Bener gak Iya, itu? pernah saya, Gus, waktu masih pegang uang banyak itu, kalau di karaoke itu kalau senang sama cewek itu, kalau ngasih bukan uang saya, motor baru ya kasih ini. Saya belum di situ. Bentar. Sombong amat. Karena duit banyak. Karena uang banyak, Gus. Tiap hari, setiap bulan tuh hasil saya tuh ratusan juta, Gus. Hampir 900 juta. Tapi juga nggak ada, hari ini nggak ada sisanya sama sekali. Ya alhamdulillah nggak ada, tapi saya lebih berkah. Oke, lah dari perjalanan itu kemudian kan Mas Indra udah menikah nih. Sekarang berapa putra? Alhamdulillah beri rezeki putra 3, Gus. 3, 2 cewek 1 cowok. Benar, Gus. Luar biasa. Nah, tahu nggak istri di rumah? Saya pertama kenal istri saya ini, saya jujur sama beliau. Saya ceritakan tentang dunia saya. Dunia saya, Mah, Papa dulu kerjanya seperti ini, jambret, dunia persilatan semua. Dan alhamdulillah istri bisa menerima dan dia menjadi makmum yang baik buat saya. Dan saya ajarkan edukasi yang bagus untuk pekerjaan yang lebih positif, yang halal, Gus.
agar memberi nafkah untuk keluarga itu lebih barokah, lebih nikmat. Wah, luar biasa. Jujur apa adanya. Nggak usah ditutupi dengan kebohongan. Pemirsa, saya pengen mengatakan begini ya, jangan kemudian kita buru-buru menghakimi orang-orang seperti Mas Indra, seperti Mbak Anggun ini. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jika suatu malam kamu melihat seseorang berbuat dosa, keesokan harinya jangan memandanginya sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena mungkin saja pada malam harinya dia bertobat, sementara kamu tidak mengetahuinya. Jangan sampai kemudian ada orang, ini pemabuk ini ahli maksiat. Bisa jadi malam itu kemudian dia bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Setan tidak pernah menang ketika kamu berbuat dosa. Tapi setan meraih kemenangan ketika kamu berpikir bahwa Allah tidak akan mengampunimu. Itulah yang sering Gus Miftah katakan, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tetapi maghfirah dan ampunan Allah itu lebih besar daripada lautan. Jadi jangan buru-buru kita menghakimi. Ingat, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kenapa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah merupakan hakim yang paling baik? Hakim yang paling baik itu Allah. Lah, seringkali kita sebagai manusia yang seringkali Gus Miftah katakan itu, kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita vonis demikian rupa. Dasar kamu pelacur, mohon maaf. Dasar kamu pemabuk. Tapi ketika kita salah, selalu saja mencari alasan untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ingat pemirsa, Allah memberikan kita dua mata. Satu mata untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Dan satu mata untuk melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Jangan dibalik. Satu mata melihat keburukan orang lain, tapi satu mata melihat kebaikan-kebaikan kita sendiri. Sekali lagi, satu mata melihat kebaikan orang lain, dan satu mata melihat keburukan kita sendiri. Selama kamu taubat nasuha, insya Allah kamu adalah ahli surga.